Anda lihat di atas nih, ada laten variabel nih, lihat nggak? Ya, lihat Prof. Anda aktifkan, Anda klik. Udah? Prof, di saya tidak ada menu laten variabel, itu dari mana ya, Prof? Anda installnya sudah benar belum? Sudah, Prof. Student itu. Student biasanya di restart dulu, di restart baru. Setelah install, di restart, Pak. Kalau install langsung pakai biasanya nggak sempurna gitu. Ya, harus restart. Atau Anda jangan restart, tapi Anda menggunakan yang trial 1 bulan, jangan yang student. Kalau yang student kan hanya 100 respondennya. Kalau yang trial atau profesional itu tidak terbatas. Tapi 1 bulan mati, harus di update lagi. Nah, saya karena ini untuk student, saya pakai yang versi student. Maka data latihan kita hanya 100 maksimal. Mohon izin, Prof. Ya. Saya Gustina. Ya. Ini kan saya mengambil datanya yang punya data saya sendiri gitu. Berarti kalau variabelnya ada 5, berarti saya buat laten variabelnya di sini juga 5, Pak ya? Iya. Anda kan ini kan metode SEM. Jadi setiap variabel nanti punya indikator. Itu first order. Kalau second order ada dimensi-dimensi dulu gitu. Iya, oke, Pak. Makanya ini biasanya model ini bisa digunakan untuk ilmu-ilmu sosial atau dalam manajemen yang mengukur variabelnya dengan mengembangkan teknik skala gitu, Likert misalkan. Ya, jadi mengukur variabel yang persepsional gitu ya, yang masalah perilaku, disiplin gitu misalkan, kepemimpinan, kepuasan gitu kan. Persepsi kan, kebutuhan pelanggan kan diukur dengan ada unsur itu dari apa namanya service quality itu loh, dari siapa namanya saya lupa. Parasuraman itu ada tangibilitas, ya, reliabilitas. Nah itu kan jadi dimensi baru diukur, lah itu jadi bisa digambar gitu. Itulah model struktural namanya. Izin Prof. Ya. Izin Prof. Jasmada dari Bali. Ya. Saya kan sudah masuk ke laten variabel. Iya, oke. Di sana kan saya salah klik kali Prof, ada muncul 2 gambar. Maunya gini Prof, menghilangkan gambarnya satu, bagaimana caranya Prof? Diklik di delete, klik delete. Yang mau dibuang diklik delete. Tinggalkan satu, sudah. Gini Pak, Bapak lihat ini Pak, Bapak lihat saya. Ya. Ini diklik. Nah ini kan dua lagi nih ya Pak ya. Ya. Ya ini yang ini diklik kanan, ya, delete. Nah kan hilang. Klik kanan, klik kanan delete. Sudah Pak ya? Mohon izin Prof. Ya. Kalau variabel saya ada pemoderasinya, itu gimana dok? Ya nanti kita kan ada latihan itu, ya kita ikuti dulu. Ini nggak usah dulu pakai pemoderasi ya? Iya ini kan simple. Saya ngajarin Bapak Ibu agar bisa mengoperasikan gitu. Oke. Nanti baru model intervening, mau yang kompleks, mau yang moderasi nanti bisa. Oke ya Bu ya? Iya Prof. Kita lanjut yang sekarang yang kedua, latihan ini kan simple. Ini kita klik lagi, taruh sini ya. Nah ini kan terlalu ke bawah, kita klik dinaikin aja, klik di drag gitu ya, geser. Sekarang kita beri nama, yang ini namanya klik kanan ya, klik kanan Anda rename, Anda tulis kompetensi kerja misalkan. Anda lihat sudah berubah itu kompetensi kerja ya. Ini lagi klik kanan, rename ya, diberi nama ulang, ini namanya kinerja pegawai. Nah ini oke. Sudah ya. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan garis nih, connect di atas panah ya ini. Anda masuk dari dalam lingkaran, panahnya ditarik sampai dalam lingkaran dilepas. Nah, ini sudah jadi modelnya. Coba sampai di sini apakah semua sudah bisa? Silakan. Untuk masuk memberikan gininya tuh belum di rename itu belum bisa saya Prof. Oh, itu Anda yang tadi nggak aktif itunya ya? Itu softwarenya Pak, itu pasti itu. Anda restart dulu atau Anda install ulang. Sebentar aja kok itu installnya. Atau yang trial silakan. Itu masalahnya di software Pak. Oh gitu Prof, ya. Pasti softwarenya itu.
Di restart dulu, coba mau nggak? Kalau nggak, install ulang, Pak. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Saya udah bisa ini laten variabelnya sudah, connect-nya juga sudah, tapi di tabel indikator yang di bawah, saya nggak muncul min, missing, minimal, dan maksimalnya, Prof. Hanya ada nomor dan indikator. Itu Nggak apa-apa, salah di mana? nggak apa-apa, kita mau pakai indikatornya saja, nggak masalah. Oh, gitu. Yang penting yang ini sudah masuk ya datanya. Udah masuk. Yang K1 sampai KK1 sampai KP3 sudah masuk. Itu aja yang penting, karena kita itu kan indikatornya. Oh, Kalau jadi nggak masalah ya, Prof? Itu kan deskriptif data, itu statistik deskriptif aja. Oh, oke, Prof. Ya, min itu artinya apa? Rata-rata jawaban responden dari 100 orang. Kalau min sama mak itu range. Range-nya adalah skalanya 1 sampai 5 gitu loh, ya. Enggak penting. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita ini yang KK1 klik. Maaf, Prof. Coba. Tadi Ya. untuk menarik garis dari kompetensi kerja ke kinerja pakai menu apa, Prof? Connect di atas, connect. Meluruskan garisnya gimana itu ya, Prof? Ya, miring-miring ya, Prof. Gini, kalau misalkan ini miring ya ini diklik kiri ya. Klik pakai jari ya. Nah, digeser gini kan maksudnya kan? Ya Bisa, diginiin. Dato bisa. Oh, Ya. gitu ya, Prof. Ya, di drag aja gitu. Kalau kurang lebar ya dilebarin sini gitu. Ya, ini bisa di drag ya. Udah Di cukup drag. kopi. Ya. Ini kurang turun ya, ini turunin. CS-nya CSV. Ekstensinya CSV, Bu ya, CSV. Nah, CSV. Tapi CSV yang koma delimited, ingat-ingat. CSV koma delimited. Izin Prof, cara memberikan setelah rename itu cara memberikan nama variabelnya itu bagaimana, Prof? Anda taruh kursor di lingkaran itu variabel, klik kanan, ada rename ini loh, Anda rename. Ya, Udah, terus? rename-nya diklik, Anda tulis apa variabelnya. Oh gitu, Prof, ya. Coba ya. Izin, Prof. Ini menarik garis tadi connect, tapi dilepas kok nggak bisa ya, Prof? Nah, Anda melepasnya kalau ujungnya sudah di dalam yang merah itu, di dalam variabel, jangan di luar. Oh, siap, Prof. Coba, setelah dilepas, diklik ya. Setelah dilepas, diklik, coba. Ya, Prof, sudah, Prof. Ampun, Prof, matur nuwun. Izin Prof untuk meluruskan garisnya ini agak susah. Gimana ya, Prof? Gimana? Untuk meluruskan garis panahnya. Ya, tadi ini di drag, Pak, ini diklik sama klik kanan gitu, digeser kan bisa tuh. Di drag namanya Pak, ditaruh di mana gitu, dipanjangin boleh, dipendekin boleh tuh, ya. Naik turun boleh, di mana aja boleh. Jadi yang di drag yang variabelnya ya, tolong ya, dicek yang bagus coba. Kayak ini kan saya ini terlalu ke kiri nih, saya kurang kananin nih, misalkan ini kananin lagi. Nah, kan jadi agak di tengah tuh, ya kan? Nah, sekarang indikatornya ini namanya first order, tolong yang angka KK1 tadi yang ada. Anda klik lalu disorot ke bawah sampai KK3, jangan dilepas, shift. Klik lalu shift, panah ke bawah, nanti akan tersorot 3 ini. Coba, sudah semua belum? Ini disorot, caranya klik, lalu shift, SHIFT itu, tekan, panah ke bawah, 1, 2, nah gini. Sudah belum? Nah, kalau sudah, ini ditarik, ya di-drag lagi. Ini ya, saya ulang, ini diklik, panah ke bawah, 3. Lalu ini di-drag, tarik, ditelepaskan, kalau kursornya di tengah lingkaran ini dilepas. Nah, itu sudah jadi. Coba. Silakan. Sudah ya? Sudah bisa, Prof. Sudah, oke. Yang sudah bisa lanjut yang kanan. Kinerja pegawai itu 3 indikator. Anda masukkan, silakan. Di drag KP1 sampai KP3 taruh di kanan, silakan. Mohon izin ulang, Prof. Gimana? Kalau Untuk ya.
Ini loh, nggak usah diulang. Ini aja ya, selanjut yang kanan ya. Kanan kan KP1 sampai KP3 ya nggak? Ini? Iya, Prof. Anda didrag, tarik di sini. Nah, dilepas kalau panahnya di dalam, sudah kursornya di dalam lingkaran kita lepas. Nah, gitu. Coba. Ini Bu Erna ya? Iya, Prof. Coba Bu Erna, silakan. Siap. Silakan dicoba semua. Sudah bisa saya, Prof. Ini, Prof. Top. Selamat. Anda sudah ahli sekarang. Jadi Dan pasar juga udah bisa. Pak Made ya tadi ya. Oh, ini Pak Wibowo ya? Toto, Pak. Iya, Pak Toto. Ini orang amatir radio ini. Iya, Pak Turun. Izin, Prof. Saya kok ngedragnya belum bisa ya? Ngedragnya titik mana ya? Dari titik mana ya? Jangan dilepas, klik kanan gitu loh. Klik kanan, ditarik, terus jangan dilepas. Nah, ini kan standar menggunakan komputer ya. Kalau ngedrag kan diklik, jangan ditarik gitu. Kursornya taruh mana itu. Jangan dilepas gitu. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Adi, Prof. Ya. Yang kinerja pegawai itu, Prof, itu ya, indikatornya tanda panahnya kok beda-beda, Prof ya? Itu gimana, Prof? Ya, Anda mau kemana? Ke atas, ke kanan, atau ke bawah? Ini kan ke kiri. Ini, Prof, yang ini nih, yang apa? Yang ini toh? Ya itu. Enggak, Anda mau kemana? Marep nganduhur, ngisor, apa kanan? Kanan. Ya, sekarang kursor taruh di yang biru, variabel, klik kanan coba. Klik kanan. Ya. Di sini ada align, di sini ada aliansi. Ya. Sudah? Nah, aliansi Anda pilih ke mana? Yang ke kanan. Ke atas dulu, misalkan top. Oke, ya. Nah, itu ke atas. Oh, gitu. Jadi nanti untuk ngatur itu kemana arahnya. Iya. Enggak, tadi saya lihat tanda panahnya kok beda-beda tadi. Ya, gini tanda kanan ya. Ini aliansi Anda ke bawah atau kanan misalkan. Ya. Nah, udah rapi itu, ya. Oke, makasih, Prof. Prof, mohon diangkat sedikit ini gambarnya. Ya, satu langkah maju buat Anda. Izin, Prof, gimana tadi, Prof, cara menggeser, merubah kanan kiri tadi, Prof? Gini, Anda kursor taruh yang biru, klik kanan. Ada aliansi ini loh, alignment ya, aliansi. Lalu Anda tarik panah ini ke kanan, Anda cari indikator right. Nah, ini right ya. Kalau mau taruh ke bawah gimana ya? Bottom ini ya, ini bottom. Pilih yang bottom. Yang bottom. Nah, tuh. Oh, iya. Nanti kan kalau model Anda tadi ada teman kita yang punya 5 variabel kan penuh itu. Jadi harus diatur kanan, kiri, bawah gitu. Ini karena baru 2 ya ke kanan aja biar rapi gitu loh. Oke ya. Oke, Prof. Makasih, Prof. Oke, ini pakai kanan ya. Ya, silakan. Nah, kalau sudah ini, kalau Anda sudah sampai di sini, Anda tinggal memanen hasilnya. Ini Anda menanam namanya, ya. Anda menanam data, menanam gambar, gitu, menanam model dari teori jadi model. Kalau SEM kan harus kuat di teori. Kenapa kompetensi kerja mempengaruhi kinerja? Ada teorinya, ada dasarnya gitu. Kenapa Anda membuat hipotesis bahwa kompetensi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Karena ada teorinya, ada penelitian terdahulu juga, previous research hasilnya itu. Jadi Anda membuat hipotesis. Jadi Anda harus kuat di teori. Baru pakai SEM gitu. Nah, kalau udah mari kita memanen. Memanen itu mengeluarkan print out-nya atau run out-nya ya, run-nya. Anda sama-sama masuk ke calculate, coba. Calculate. Nah, calculate. Sudah keluar apa aja di situ? Ini menunya nih, banyak nih ya. Calculate. Ya. Nah, kita ini ada banyak menu yang akan kita pakai 2 saja. PLS algoritma ya, yang paling atas ini. Nanti yang kedua bootstrapping ini, bootstrapping. 2 saja yang akan kita pakai. Jangan melihat itu banyak jadi bingung. 2 saja, PLS algoritma sama apa? Bootstrap.
Bootstrap ini kayak KPU. KPU kan menggelembungkan angka. Ini menurut rumor ya. Jadi jangan dianggap saya benar. Jadi bootstrapping itu menggelembungkan artinya. Kalau datanya 100 ya, software ini bisa mengolah sampai 500 data. Tapi data asumsi oleh software ini gitu. Itu namanya bootstrapping. Ya, jadi penggelembungan data gitu. Itulah kenapa keunggulannya PLS walaupun hanya 50 orang itu bisa dianalisis gitu. Beda dengan Listrel atau Amos. Amos harus banyak indikator. Banyak responden yang disurvei. Nah, kita mungkin bertanya, Prof. Algoritma, coba kursor taruh di algoritma ya, kalkulat taruh situ. Oke, bertanya apa? Silakan. Oke, kalau yang saya tahu itu PLS itu kan bisa menguji data yang tidak normal itu, Prof ya. Nah, itu kelebihannya, salah satu keunggulannya. Oh gitu. Oke. Tidak ada asumsi klasik istilahnya. Oke. Asumsi klasik nggak berlaku di sini. Ya. Oke, lanjut, Prof. Saya punya teorinya di buku itu. Nanti Anda baca e-book saya, ya. Oke ya. Anda dikirim e-book kok nanti ya dari buku 3-in-1 itu, Amos, Listrel, PLS. Oke ya, kita lanjut. Anda taruh di algoritma. Tujuannya apa? Mohon izin, Prof. Ya, silakan Pak Made. Cara mengklik yang pilihan yang PLS, yang algoritma dan yang konsisten itu bagaimana caranya, Prof? Ya udah, ini kan udah gambar udah jadi nih, ya, jadi kan? Udah, ya, Prof. Anda kursornya taruh sini, calculate. Ya. Klik calculate, nah keluar algoritma. Coba. Ya. Udah. Sekarang kita klik algoritma ya. Algoritma tujuannya untuk mengetahui, ingat standardize, standardize. Ya. Karena dalam analisis regresi ada standardize, ada unstandardized. Jadi kalau Anda sekarang PLS algoritma untuk standardize, ya. Ingat kalau standardize nanti koefisien semua ya, regresi koefisiennya nggak boleh lebih dari 1. Karena udah distandarkan 0 sampai 1. Ya. Kalau minus 1 boleh, plus 1 boleh. 0, sekian atau min 0, boleh. Itu aja. Ya, Prof. Nah, yang kedua selain mendapat standardize, kedua untuk membuang validitas data. Data yang tidak valid nanti yang indikator atau loading faktornya di bawah 0,7. Ya, itu yang paling atau 0,5 itu paling toleransi ya. 0,5 atau 7. Coba ya kita klik bersama algoritma ini, klik. Nah, ini muncul seperti ini, coba. Algoritma muncul, sudah? Sudah, Prof. Nah, ini iterasinya dimaksimalkan saja 500 lah gitu. Iterasi itu tahapan itu loh ya, pengolahan data atau filteringnya ya, filterisasi data. Sampai 500. Kalau sudah, Anda langsung start calculation yang kanan ini ya. Nah, ini Anda mulai menghitung, start, kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah keluar tadi. Prof. Ya. Mohon izin, kalau pas start calculation ada yang keluar singular matrix problem. Itu kenapa, Prof? Itu langsung di run aja, bisa nggak coba? Masuk di run gimana, Prof? Ini, coba ya, calculate. Nah, sebentar, ini ke gambar dulu ya. Nah, ini kan gambarnya ini tadi kan? Iya. Ini Anda masuk calculate, ini algoritma. Nah, ini kan muncul nih. Iya, Prof. Nah, Anda langsung start calculation ini loh, di run maksudnya ini ya, start. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya ini. Kalau ingin hasil gambar, ini yang atas gambar ini diklik. Jadi nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Jadi ini sudah ketahuan nih, cepat kan? Ya, tapi ini masih ada yang indikator kinerja pegawai 1 hanya 6,8. Anda mau pakai 05 atau 07, pilih mana? Kalau saya tanya Anda mau pakai critical value, nilai kritis 0,5 atau 0,7? 0,5 aja, Prof. 0,5, Prof. Alasannya apa? 0,7 biar. Alasannya apa 0,5? Supaya nggak banyak yang dibuang, saya tahu ya, Bu ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Tapi yang lebih presisi 0,7.
Ya, artinya sangat ketat gitu loh kalau 0,7. Nah, kalau Anda 0,5 boleh aja, memang Hare membolehkan. Joseph Hare itu loh ya, dalam buku Multivariate Data Analysis membolehkan 0,5. Oke, sekarang asumsinya ini pakai 0,7 yang dibuang mana coba? KP1. KP1, Prof. Iya, KP1 ya. Anda ya. Jadi Anda lihat di sini ya, ini ya 0, berapa? 6, betul ya? Nah ini kita delete, klik aja di sini kita delete, gitu udah hilang tuh, ya kan? Sudah hilang, kita run ulang, calculate lagi, kita run algoritma, ini udah 500, start lagi. Start lagi, ini kita latihan ini yang diagram, klik kan keluar. Ini udah paling bagus, ya ini udah paling bagus hasilnya. Prof, izin tanya, Prof. Yeah. Jadi ketika kita menggunakan 0,5, 0,7, itu alasannya apa, Prof? Apa alasan yang tepat yang bisa kita kemukakan? Gini. Ini yang 0 KP2 berapa itu nilainya, Mas? 0,8. Itu namanya loading factor ya dalam latihan ini. Loading factor. Sebetulnya ini koefisien kekuatan indikator KP2 membentuk kinerja pegawai gitu, untuk mengukur kinerja pegawai. Artinya kan kuat ya. Sangat kuat, sangat kuat. Kalau 0,5 ya cukup kuat saja gitu. Ya, modelnya cukup kuat aja. Makanya kalau 0,5 toleransi biasanya untuk mengembangkan ilmu baru yang belum layak banyak diteliti apa biar nggak banyak hilang pakai 0,5. Berarti standar 0,7 aja biasanya. Iya, yang recommended. Ya, recommended. Terus yang kedua, Prof. Bagaimana kalau sekiranya loading faktornya itu ketika kita sudah hitung nih, sudah calculate, ternyata loading faktornya itu di bawah 0,7 semua, misalkan ini kinerja pegawai. Loading faktornya itu ketiga-tiganya itu di bawah 0,7 itu bagaimana, Prof? Ya itu artinya dia nggak bisa menjelaskan variabel kinerja misalkan atau variabel yang diukur. Kenapa? Kenapa nggak kuat korelasinya atau pembentuknya itu, loadingnya itu? Karena mungkin Anda menyusun pertanyaan tidak berhubungan gitu, jadi nggak berkorelasi. Itu masalahnya. Jadi setelah itu membuat kuesioner harus tahu teori, makanya ada content validity, ada internal validity, ada expert validity. Kalau Anda tesis ya nanya pembimbingnya lah, bener nggak nih? Gitu. Jadi kalau tindak lanjutnya setelah kita calculate ternyata loading faktornya di bawah 0,7, itu tindak lanjutnya gimana, Bro? Apakah diulang lagi itu gimana? Iya, Anda cek ulang, bener nggak sih anunya itu? Kuesionernya itu. Ya, itu. Ya, Prof, makasih. Ya, kalau memang berhubungan mestinya kuat, Pak, ya, kuat. Ya. Prof, izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Prof, gimana kalau yang loading faktor yang kita lakukan itu adalah suatu faktor yang kuat dari laten variabelnya, Prof? Agar kuat gitu? Iya. Ya, harus benar. Itu faktor yang dominan gitu terhadap laten variabelnya. Itu bagaimana kalau apakah ada solusinya selain kita buang loading faktornya? Ya kalau itu tidak kuat, itu yang kuat kok dibuang gitu ya. Mestinya sih enggak. Mestinya kalau kuat justru tinggi gitu loh. Iya. Itu kan secara teori itu kuat misalkan. Ya bisa dicek di lapangan atau di interview lagi orangnya, kamu bener nggak nih jawabannya gitu. Makanya nyebar kuesioner jangan begitu aja ya, harus saya yang baik interview. Makanya Google Form itu kalau Google Form itu kan disebar nggak ketemu kita kan, sebetulnya lemah gitu loh dari segi itu. Ya, benar, tapi kalau masyarakat respondennya orang berpendidikan, ngerti riset, itu akan serius dia, mesti bagus hasil. Iya. Ya, oke. Iya, makasih, Prof. Ya, intinya dijaga cara ngambil data harus benar gitu aja. Prof Sis izin, Prof Sis tanya. Monggo. Silakan. Halo Prof Sis. Ya, silakan. Prof Sis, saya mau mendelete yang KP1, tapi setelah di-delete semuanya ke-delete, Prof. Itu kok bisa begitu ya?
Iya kan dia kembali ke diagram. Ya, kalau ada angkanya kan output. Oh, jadi kembali ke diagram. Ini Kan diagram kosong, makanya Anda run lagi atau calculate lagi biar isi lagi. Oh iya, oke. Kan ini angkanya sudah beda, Bu. Pasti beda. Oh, iya betul. Kembali ke awal lagi. Iya, Anda calculate lagi tidak ada KP1. Iya. Ini ternyata 0,84-nya ini kan besarnya koefisien regresi nih, naik dibanding yang tadi, Bu. Lebih akurat gitu loh. Iya. Oke. Oke, sampai di sini lanjut ya. Lanjut. Yang 0,6 di biru itu artinya apa, Prof? Ini R kuadrat atau standar apa namanya regresi ya, determinan. Artinya gini, 0,646% ya. 64,6% ya kompetensi kerja bisa menjelaskan kinerja. Sisanya berapa? 30 berapa itu? Oh, sama dengan koefisien determinasi ya, Prof? Exactly right, betul. Inilah R kuadrat. Ya, ini R kuadrat nempel di situ yang biru itu. Oke. Ya, oke. Gampang kan PLS kan jadinya kan? Ya, gampang tuh. Dibanding. Prof, tanya lagi Prof, izin Prof. Ya, silakan. Oke, misalkan dari beberapa indikator, Prof, misalkan ini kan contoh 3 Prof ya. Iya, Misalkan saya punya indikator ada 10. Ternyata yang loading faktornya itu yang nilainya di atas 0,7 itu hanya 2 gitu, Prof. Apakah itu layak dilanjutkan atau memang harus bagaimana, Prof? Ya itu tergantung keyakinan peneliti. Kalau peneliti mau pakai ya monggo gitu. Oh gitu. Sebetulnya meneliti apa sih? Meneliti kan untuk memberikan decision making untuk kebijakan perusahaan misalkan. Anda puas nggak dengan itu gitu? Dengan hanya 2 indikator dari 10. Kalau enggak ya dicoba lagi, survei lagi yang benar, dicek lagi, nyusun kuesionernya kan gitu. Biayanya nambah, waktunya nambah. Itu kebijakan kita kok ya. Prof, boleh nanya, Prof? Iya, monggo. Untuk indikator dari variabelnya itu ada batas maksimal nggak? Nggak ada. Yang penting keyakinan kita berdasarkan teori menyusun variabel. Oke, siap. Berarti 10 pun boleh ya, Prof ya? Instrumen itu kita yang membuat. Ya. Ya. Kita mau mengukur apa sih? Ya kita kembangkan gitu. Mengukur kinerja dosen ya. Dosen kan ada meneliti, ada mengajar, ada pengabdian. Ya itu variabel apa dimensinya kan. Karena buatlah instrumen gitu. Karena nanti dia akan ini sendiri ya, Prof ya, filter sendiri dengan angka loading faktor ini ya, atau yang disebut uji validitas. Tidak valid ya dibuang. Gitu. Oke, siap. Ya ini namanya uji validitas nih dalam PLS nih ya. Ini namanya uji validitas. Jadi jangan pakai Pearson correlation lagi, nggak relevan. Pakai ini aja langsung. Ya. Kita lanjut. Setelah ini ya teman-teman bisa lihat ini di bawah ini ada banyak nih yang klik yang biru coba nih. Ya, apa aja itu bisa dibaca di bawah? Bisa dibaca teman-teman itu apa aja yang di bawah yang biru? Pet koefisien, indirect pet, total effects. Iya. Anda ingin tahu pet koefisiennya ini Anda klik. Tadi kan 0,84 kan ini, ya enggak? Iya. Nah, kalau diklik PLS algoritma yang kanan muncul yang bawah, klik ya sama itu hasilnya. Tadi R kuadrat itu apa di sini? R square, ya enggak? Kita klik aja R square. Nah, inilah. Tadi 0, berapa tadi R square-nya 64 sekian kan? 64 ya. Yang hijau ini ya. Tabelnya hijau. Jadi kalau tabel hijau ini sering disebut signifikan. Nanti kalau enggak signifikan merah ya tabelnya. Paham ya? Contoh, kita menguji reliabilitas. Tadi kan yang dengan loading factor kan menguji validitas indikator, ya nggak? Nah, sekarang kita uji reliabilitasnya gitu. Ada pertama paling umum ini Cronbach's alpha. Nah, ini ada 2 nih Cronbach's alpha kan? Iya. Anda lihat. Yang merah yang apa itu? Kinerja pegawai. Berapa? Kalau mau tahu angkanya ini ya, kalau mau tahu angkanya ini. Sebentar, kinerja pegawai. Ini kan, nah ini nih ya, metrik nih. Tuh kan 0,8, yang ini 0,6. Ini namanya apa? Cronbach's
Cronbach alpha. Anda keluarkan metriknya ini. Kalau tabel kan ini tadi, ya kan? Ini kanannya ini metrik. Metrik tabel. Ya. Jadi ini garis biru ini namanya garis kritis. Ya. Tahu, sorry pokoknya. Garis kritis artinya ini dianggap tidak reliable kinerja pegawai variabel itu dengan perspektif apa? Cronbach alpha. Tapi untuk nilai variabel paling bagus komposit. Anda lihat nih. Nah, komposit itu artinya apa? Gabungan. Nah, ternyata di atas biru semua. Artinya variabel kinerja maupun kompetensi ini reliable, valid dan reliable. Kan udah dibuang satu KP1 valid ya, jadinya semua ini reliable. Jadi bisa dipakai untuk meneliti. Satu lagi AVE. Ini AVE ini batasnya 0,5. Prof, di PLS ya. di saya tidak ada Cronbach alpha-nya, Prof. Yang ini, yang Cronbach alpha ini tadi, yang ini? Ya, nggak ada, Prof. Iya, nanti Anda mungkin correct file. Mungkin tertulisnya construct, reliability, dan validity itu, Pak. Oh, gitu ya? Gitu. Iya, itu sama. Karena di tempat saya juga begitu. Oh, iya. Construct, reliability, dan validity. Ya, makanya nanti pakai versi terbaru aja, 3, sekian gitu lah. Nanti download yang versi terbaru ya di internet. Jadi ini sudah menguji apa namanya validitas, reliabilitas, variabel ya, variabel. Prof, mohon izin Prof. Ya. Jadi untuk menguji validitas itu apa aja itunya Prof? R-square, Cronbach alpha, sama apa lagi Prof? Enggak, R-square enggak. Kalau reliabilitas AVE coba catat. Ini Cronbach alpha ya. Ini harus di atas 0,7 ya, critical value. Kalau AVE ini di atas 0,5. 0,5. Garis biru itu loh, garis biru itu. Kalau komposit di atas 0,7. Ya kalau mau yakin ya tiga-tiganya boleh dipakai gitu. Tapi minimal pakai AVE atau komposit juga boleh. Iya. Oke. Ya biasanya kalau Anda peneliti, kalau ada yang merah nggak dimunculkan, ya nggak? Iya, betul. Kalau Anda punya Cronbach alpha, kok ada merahnya ya, pakai ini aja komposit atau ini gitu. Oh, ya, jadi kan? Bisa dipilih ya, Prof ya? Iya, pilih. Nggak harus pakai semua. Tapi kalau mau informasinya jelas, tiga-tiganya diunggah, ini ternyata Cronbach alpha kinerja kurang ini, tapi kan sudah hampir 0,7 tuh, ya nggak? Berapa ini? Iya, Prof. Itu namanya udah marginal, ya, marginal apa signifikan. Ini kinerja 0,679 gitu. Ya bisa aja lah dipakai, makanya begitu Pak AVE maupun komposit hijau semua itu yang birunya kan, garis biru. Ya. Oke, Prof. Sampai di sini paham ya? Paham, Prof. Paham, Prof. Nah, lanjut. Prof, boleh, Prof? Iya, boleh. Iya, Prof, untuk jumlah indikator minimum per variabel kira-kira berapa ya, Prof ya? Tidak ada. Tidak Maksudnya, ada minimum, tidak ada maksimum. Oh gitu. Ini 3 karena hanya untuk latihan saja, sebenarnya nggak benar ini ya. Karena gini, membuat indikator itu Anda baca dulu teori-teori tentang misalkan kompetensi. Kompetensi kan biasanya knowledge, skill, attitude, lalu apa knowledge, skill, ability, itu kan ada 4 itu dimensi. Lalu kalau mau mengukur knowledge apa saja? Dikembangkan lagi indikator. Kalau masing-masing ditanya 2 atau 3 menjadi 12 indikator. Itu kan Pak. Tapi kalau mau knowledge, skill, ability, attitude, 1 pertanyaan berarti minimal 4 kan gitu Pak. Jadi harus sesuai definisi konsep Anda dan atau definisi teorinya gimana itu variabel itu. Mengukur kecantikan seseorang kan ini juga data kualitatif kan, gimana cantik gitu. Maka Donald Trump memberikan apa cantik itu dimensinya ada apa? Katanya brainnya ada ya, cerdas gitu kan. Lalu cantik fisik, beautiful gitu kan. 3B katanya. Itu dimensi baru dikembangkan. Gitu ya, jadi nggak ada minimal maksimal tergantung. Anda mengukur motivasi dengan teori kebutuhan ya. Ini teori. Kalau Maslow dimensi langsung 5 sudah. Ya kan, basic need, lalu safety, sampai aktualisasi diri. Tapi kalau pakai
David McClellan hanya 3. Need of power, afiliasi, sama achievement. Dimensinya 3. Kan jadi beda lagi. Begitulah jawaban saya ya. Jadi tidak ada batasan, kita yang menentukan teorinya apa. Teori itu kebenaran umum maksudnya. Mengukur keadilan apa? Yang umum kan menurut Colquitt keadilan distributif, keadilan prosedural gitu kan. Keadilan organisasional gitu. Ya ada teorinya lah, landasannya siapa gitu. Ini Pak Made ya dari Bali ya. Siapa yang bertanya, maaf? Enggak ada suaranya. Harus ditanya lagi, Prof. Ya, Prof. Saya tadi dia bertanya, Prof. Dari mana? Pak siapa tadi yang bertanya? Saya Yang Reza, berkacamata hitam nih. Iya, saya Reza dari Pekanbaru, Prof. Oh, Pekanbaru. Oh, Reza, ya, Pak Reza. Iya, Prof. Iya. Kayak zamannya Rano Karno ini kacamatanya ya. Iya, betul, Prof. Prof, izin bertanya lagi, Balik Prof. kacamatanya ada Pak Reza ini. Oke, Reza. Oh, iya, siap. Makasih. Yang di atas Pak Made. Pak Made, monggo Pak Made. Iya. Prof, izin bertanya lagi. Pak Made dulu kalau mau tanya, silakan. Oke, silakan. Sementara belum, Prof. Saya masih bisa mengikuti. Ya. Silakan teman-teman yang lain ya, Prof. Yang lain kalau ada? Masih 3 lagi, Prof. Waktunya udah jam 10, Prof. Iya, lanjut ya. Nanti nggak rampung. Gini, kalau Anda sudah mendapatkan nilai dari R kuadrat yang standardized sama regresi kan? Sama masing-masing loading faktor. Ini udah bisa untuk menganalisis. Ini loh model penelitiannya. Berarti model penelitiannya adalah Y. Y itu berarti apa? Kinerja sama dengan apa? 0,804 X atau kompetensi kerja. Plus error, ya kan? Regresinya kan gitu. Y sama dengan 0,804 X plus error. Errornya 1 minus 0,646 plus 0,03. Ini model ini kuat banget nih determinasinya, ya karena 0,6. Nah ini kita mau langkah berikut adalah nguji hipotesis. Kita kalkulate lagi, ya kalkulate lagi, langsung saja. Setiap Anda kalkulate, Anda harus ada diagram di sini. Nggak boleh angka misalkan begini, ini nggak bisa dikalkulate. Anda harus diagram dulu, ya baru kalkulate, ya kalkulate. Masuk ke bootstrapping sekarang, ya. Bootstrapping langsung aja di start calculation. Bootstrapping start calculation. Ini lagi ngitung nih, ini hasilnya. Ini hasilnya, Anda lihat, ini ya. Ternyata yang 0,8 jadi angka berapa sekarang? Angka berapa itu? 22,647. Nah, inilah yang dimaksud unstandardized, ya. Ini yang disebut unstandardized karena lebih dari 1. Oh begitu. Ya, ya. Ini jangan dipakai untuk menjelaskan regresi. Yang regresi yang tadi yang standardized. Tapi di sini berguna untuk mendapatkan nilai dari ini T hitung atau P values, ya. Anda nanti ini bisa tarik biar kelihatan nih, ya kan? Nah ini udah. Nah. Ini artinya apa? Pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai. Ini tadi kan 0,8 apanya tadi? Ingat nggak? Pengaruh apa? Koefisien regresinya. Koefisien regresinya. Ya, nah standar errornya ini toh dari koefisien regresi. Lah ini T hitungnya 22, ya. Kalau T hitung di atas 1,96 sebagai nilai kritis dengan alfa 5%, T value-nya mesti di bawah 0,05. Maka kalau Anda menguji hipotesis, tolong pakai P value aja, jangan pakai T. Oh, iya, Prof. Ya, itu pakai. soalnya, mohon izin, Prof. Ya. Salah satu yang hari itu jadi untuk di penelitian saya menggunakan T statistik sama P value. Satu aja. Jadi itulah, Prof, di komplain sama pembanding, T statistik harus dibandingkan dengan T tabel, katanya gitu. T tabelnya 1,96. Tapi itu kalau untuk Smart PLS kita wajib menggunakan yang 1,96, Prof, ya? Enggak, saran saya pakai P value di bawah 0,05, ya. Oh gitu. Ini berapa Bu P value-nya nih? 0,05.
0,000. Iya, di bawah 0,05 kan ya, artinya sangat signifikan ya, sangat signifikan. Atau di atas 196 kalau pakai T. Anda buka tabel statistik ya itu 196. Pada kolom 5%. Prof. Jadi ini udah, hipotesis ini udah dijawab ya bahwa kinerja kompetensi itu signifikan mempengaruhi kinerja. Nah, selesai penelitian Anda udah itu ya, selesai. Ya, Prof. Apalagi yang ditanya silakan. Prof, yang punya saya hasilnya beda, Prof. Installmentnya 0,807. Hasil yang Prof 805. Ya, ini sama 0805. Enggak masalah, itu mungkin hanya koma aja atau setting komputernya ya, Pak ya. Oh iya. Enggak terlalu beda. Yang penting p-value-nya masih 0 kan? Ya, betul, masih 0. Sama T statistik di atas 196 kan? Ya, betul. Ya, itu kan masih signifikan juga, cuma beda itunya. Mungkin hanya beda setting aja. 196 atau 19,6, Bro? 1,96. Anda cari di buku statistik, ya, T-tabel 5%, kan 1,96. Paling tinggi kan sekitar 3, sekian gitu kan. Kalau ini 22 itu udah jauh, jadi sangat signifikan. Mohon izin, Prof. Ya. Saya mau bertanya yang tadi masalah indikator. Ya. Yang saya masih bingung, itu data yang kita masukkan ke Smart PLS itu di penelitian itu kan ada variabel, ada dimensi, ada indikator, ada pertanyaan. Yang kita masukkan ke Smart PLS ini itu butir-butir pertanyaannya atau indikatornya? Yang ke gambar? Iya. Ya, itu hasil jawaban responden, Excel tadi loh, Bu. Excel kan jawaban responden indikator. Berarti semua butir pertanyaannya? Iya, 100% benar. Kalau SPSS yang selama ini kan ditotal dulu. Iya, benar. Nah, itu yang membedakan. Makanya SPS nggak maksimal, nggak komprehensif. Gitu. Kalau ini angka jawaban yang 100 orang, tadi ada 6 pertanyaan, diolah semua dalam software. Soalnya saya pernah dengar katanya kalau misalnya seperti saya kompetensi kan ada 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu punya masing-masing butir pertanyaan, jadi total kompetensi itu 12 gitu. Iya, 12-nya itu Excel dari 12 itu yang dimasukkan ke Pak. Tapi dimensinya digambar juga, makanya nanti itu disebut second order gitu loh. Tahu ya, Bu ya? Variabel utama, baru dimensi, baru 12 tadi. Nah, itu nanti latihan yang nanti, second order. Kalau ini kan variabel kompetensi langsung indikator, kan? Nggak ada dimensinya. Ini first order. Pertanyaan, Prof. Izin tanya, Prof. Erna, Prof. Bentar, saya mau menjelaskan Pak Agung nih. Pak Agung, ini T itu kalau di tengah 0 ya, di sini 2 ya. Di sini 3, gitu kan? Enggak, soalnya ya, min 1. Ibu. Nah, jadi T 1,96 itu di sini Pak, kira-kira kan? 1,9. Jadi kalau yang di kanan ini kalau lebih besar, tadi kan T-nya 22 ya? Ya. Maka mungkin di sini kan, mungkin di sini 22 ini. Maka ini jelas di atasnya 196. Ini namanya nilai kritis. Ya, ini 5% nilainya gitu. Itu saya menjelaskan yang Pak Agung tadi. Jadi T kita 22 tadi ya, di sini itu di atas 196 jauh. Itu gambarnya segitu. Izin tanya, Prof. Izin tanya, Prof. Ya, silakan. Kalau ini kan tanpa ada uji asumsi klasik yang untuk melihat normalitas kayak gitulah. Kalau ternyata pada saat uji reliability ini kotak hijaunya itu di bawah garis, ini yang dilakukan bagaimana ya, Prof? Anda cek dengan 3 itu, ini loh R square, AVE, lalu komposit, lalu Cronbach. Ini kan 2 hijau, yang 1 merah ya, masih dominan yang hijau bisa dipakai. Apalagi lihat angkanya kan marginal, 6,9 kan hampir 7. Jadi boleh diterima. Ya, bisa diterima.
Biasanya kalau validitasnya sudah bagus, reliable gitu loh Bu, korelasinya gitu. Tadi kan membuang KP1 ya? Ya. Nah kan jadi bagus tuh modelnya kan, jadi reliable. Pasti reliable-nya tinggi. Kalau reliable rendah ya mungkin dari validitas tadi mungkin sudah jelek semua. Gitu ya Bu ya, jadi terkait gitu. Reliabilitas kan konsistensi jawaban responden maksudnya. Ya, jadi dibuangnya di awal ya Prof? Di validitasnya dulu ya, validitasnya dulu. Iya. Okay. Lanjut ya, ini sudah jelas ini Bapak Ibu? Ampun Prof. Ya udah, itu dari A sampai Z Anda sudah bisa lakukan gitu. Nah, Prof, izin nanya Prof. Iya, silakan. Tes statistik tadi namanya 22,748 tadi meaningnya apa ya, Prof? Maknanya tadi apa ya? Di atas 1,96 lebih. Itu kan dari namanya itu tes Jordan, itu uji parsial, ya, uji parsial. Jadi uji antar variabel bebas ke itu gitu. Bukan pengaruhnya ya, nilai T itu adalah terkait dengan degree of freedom ya. Dengan derajat bebas. Ini derajat bebasnya ini nggak ada, hanya 1. Ya kan? Jadi T hitung itu hanya untuk menguji probabilitas ya, probabilitas value ya. Jadi makanya saya sarankan pakai P value aja ya. Pakai P value aja. P value. Iya. Jadi degrees of freedom ya, Prof? Iya, kaitannya ke sana. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ya, oke. Ya 10-20, Prof.